Hai, jumpa lagi di mini podcast kami dengan aku Nailul. Dan aku Rasya. Kita siap nemenin kamu ngobrol santai tapi berbobot banget. Kali ini topiknya Pancasila di era Orde Lama antara idealisme dan praktik politik. Wah, keren banget ya judul hari ini karena Pancasila bukan cuma jadi dasar negara tapi juga jadi perjalanan politik di Indonesia. Nah, setuju banget. Untuk membahas topik ini lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa berprestasi dari FKIP USK yaitu Hafia Putra Najla. Halo Rasya, halo Nailul, dan semua pendengar, senang banget deh bisa hadir di sini. Satu lagi ada tamu undangan kita, Zuhaira Irmasyah, mahasiswa paling kritis kalau bahas soal politik dan Pancasila. Hai semuanya, aduh bisa aja nih, dan aku senang banget bisa ikut dan hadir dalam bincang-bincang kali ini. Oke, kita mulai dari awal nih, Hafia. Kalau kita lihat dari sejarah, bagaimana posisi Pancasila pada masa Orde Lama di bawah Soekarno? Oke, jadi setelah Indonesia merdeka, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara kita nih. Tapi pada masa Orde Lama, terutama tahun 1950 sampai 1965, Pancasila bukan sekedar dasar negara kita, tapi juga dijadikan sebagai alat perjuangan. Nah, Soekarno ingin menjadikan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa kita kan, melalui konsep nasakom, nasionalis, agama, dan juga komunis. Jadi Pancasila pada masa itu memiliki idealisme yang tinggi dan ingin mempersatukan berbagai golongan yang berbeda ya. Nah, bener banget tuh Nailul. Karena secara ideal, Pancasila adalah jalan tengah antara ideologi barat dan juga timur. Tapi dalam praktiknya, ada tantangan besar karena masing-masing kelompok ingin menafsirkan Pancasila sesuai kepentingannya. Nah, bener banget itu Hafia. Dan aku juga pernah dengar kalau Soekarno pernah bilang bahwasanya Pancasila itu bisa diperas menjadi satu sila, yaitu gotong royong. Dan itu menggambarkan semangat kebersamaan yang luar biasa. Tapi idealisme itu mulai teruji ketika kekuasaan mulai makin terpusat di tangan presiden. Oh gitu. Nah, ini menarik banget. Dari awal kita sudah ada tarik-menarik antara idealisme dan praktik politik. Nah, bener banget. Dan dari situlah mulai muncul dinamika yang bikin Orde Lama itu makin kompleks banget. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang agak panas nih. Hafia, bagaimana praktik politik di masa Orde Lama mempengaruhi penerapan Pancasila? Nah, jadi di sini masalahnya muncul. Tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan memberlakukan demokrasi terpimpin. Nah, tujuannya untuk menstabilkan politik yang saat itu kacau balau nih. Tapi dalam kenyataannya, kekuasaan jadi sangat berpusat. Nah, rakyat jadi tidak bisa bebas berpendapat seperti semangat sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi bisa dibilang Pancasila sebagai pembenaran kebijakan politik, bukan pedoman moral. Nah, bisa dibilang gitu sih. Pancasila sering disebut dalam pidato, tapi praktiknya itu jauh dari nilai-nilai aslinya. Misalnya, kayak kebebasan politik berkurang, partai dibatasi, juga munculnya konflik tajam antara kelompok agama dan juga komunis. Aku ngerasa hal itu jadi pelajaran yang penting banget, karena Pancasila semestinya milik semua rakyat dan bukan dijadikan sebagai alat pembenaran pemerintah. Kalau Pancasila dipakai untuk kepentingan politik, maka maknanya pun akan hilang. Ya, benar tuh. Benar banget tuh, dan konflik ideologi pada waktu itu meledak pada tahun 1965 lewat peristiwa G30S yang menandai akhir Orde Lama. Tapi di sisi lain kita tidak bisa memungkiri bahwa Soekarno tetap baik. Cuma ya implementasi aja yang sering salah arah. Nah, dan itu menunjukkan bahwasannya Pancasila bukan hanya sekedar ide, tapi juga niat moral dan juga kejujuran dalam berpolitik. Nah, sekarang kita tarik ke masa kini nih. Menurut kalian, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari masa Orde Lama tentang penerapan Pancasila? Pelajarannya jelas banget nih, Pancasila tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Dia harus menjadi paduan bersama, bukan sebagai alat kekuasaan. Nah, kalau nilai-nilai Pancasila dihidupkan dengan jujur, bangsa ini akan selalu bisa berdiri sendiri.
Nah, Masya, kalau dari generasi muda, gimana caranya biar Pancasila tetap relevan di zaman digital sekarang? Dan apa nih kita bisa mempraktikkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gotong royong, terus juga toleransi terhadap sesama, dan juga kita bisa membantu para orang yang sedang dalam kesusahan, kayak isu-isu kemiskinan, banjir, dan lain-lain. Jadi intinya Pancasila bukan cuma digunakan dalam hafalan, tapi juga dijalankan pada hari-hari biasa kepada warga negara Indonesia. Nah, bener banget Nailul. Selama generasi muda menjadikan Pancasila sebagai nilai hidup, Indonesia akan tetap punya arah dan identitas yang kuat. Setuju banget, Via. Pancasila lahir dari semangat persatuan, dan semangat itu harus tetap kita rawat. Bener tuh. Wah, luar biasa banget ya diskusi kita hari ini. Dari hari ini kita dapat pelajaran bahwa dari masa Orde Lama, kita belajar bahwa menjaga idealisme Pancasila itu nggak mudah, tapi itu adalah sangat penting. Nah, betul banget itu. Dan aku berharap kita bisa jadi generasi yang bisa mengamalkan nilai Pancasila, bukan hanya mengucapkannya. Benar. Makasih banget ya undang-undang aku. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menumbuhkan nilai Pancasila. Bener banget. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian udah mengundang aku juga. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Iya, benar banget. Terima kasih banyak, Via, dan terima kasih juga, Marsha. Dan terima kasih juga kepada penonton setia kami di podcast Mini ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap cinta tanah air, dan tetap berpancasila. See you next time. Bye-bye. Kesimpulannya, nah, jadi pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan dasar dan alat pemersatu bangsa. Namun, penerapannya sering menyimpang karena kepentingan politik dan kekuasaan. Dari pengalaman itu, kita belajar bahwa Pancasila harus dijalankan dengan kejujuran dan semangat persatuan, bukan sebagai alat kekuasaan. Di masa kini, generasi muda perlu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial.